Episode 55. Kehilangan. Steve yang baru selesai berbicara dengan sang kakek kaget saat ke ruangan Mela dan tak mendapati Mela di sana. Dia panik dan mencari Mike dan Mia. Tak lama mereka berdua datang dengan membawa bungkusan makanan. "Kalian dari mana?" bentak Steve. "Kami dari mencari makan tuan," jawab Mike. "Bisa-bisanya kalian meninggalkan Mela, dan sekarang Mela hilang," bentak Steve lagi. "Tapi Tuan, tadi kami diminta oleh Nyonya Fiona dan Tuan Jonathan untuk membeli makanan dulu," terang Mike. Kini Steve mengerti sesuatu, dia langsung mencari kontak Herdy dan menghubunginya. "Halo Herdy," kata Steve panik. "Iya Steve, ada apa?" tanya Herdy bingung. "Herdy, kamu di mana? Apa kau bersama Elvie?" tanya Steve. "Tidak, aku sedang di kantor karena ada masalah tadi." "Tapi kenapa kau panik Steve?" tanya Herdy. "Cepat pulang, dan lihat apa Elvie baik-baik saja," kata Steve. Herdy yang mengerti kepanikan Steve memutuskan untuk pulang, meski dia sedang rapat dan semua rapat dilanjutkan oleh Han. Steve memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Mela. Dia panik karena orang tuanya bisa melakukan apapun pada Mela. Mia yang melihat kepanikan Steve pun juga tak berani bertanya. Steve pun melihat kebingungan Mia pun memeluknya. "Malam ini kau akan pulang ke Indonesia, tapi maaf aku tak bisa ikut karena aku harus mencari Mela," kata Steve. Mia hanya mengangguk, dia tahu bahwa Mela dibawa pergi oleh orang tua Steve. Di Jakarta, Herdy melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah Herdy sudah berteriak. "Ivy," panggil Herdy, "dia sudah dijemput oleh orang kepercayaannya Nyonya Fiona," terang Bu Nur. "Apa Bu?" kaget Herdy. "Kenapa nak Herdy?" tanya Pak Salim. "Ah, sialan," maki Herdy. Herdy menghubungi Steve dan mengatakan bahwa Ivy juga sudah dibawa oleh orang kepercayaan Fiona. Kini Steve makin panik dan stres mendengar kabar dari Herdy. Kenapa kalian membawa Mela dan Ivy untuk syarat merestuiku?" maki Steve. Steve ikut mencari keberadaan Mela dan Elvie yang hilang bak di telan bumi, dan Steve hanya bisa tanya pada kedua orang tuanya. Kini Steve menuju ke kastil milik orang tuanya dan sang kakek. Steve sudah masuk dengan wajah yang begitu marah. "Papa, Mama, di mana kalian menyembunyikan Mela?" tanya Steve tanpa basa-basi. "Kenapa, kau kan bilang mencintai gadis itu, jadi apa pedulimu dengan Mela dan Elvie?" jawab Fiona. "Mama tahu aku bisa gila tanpa Mela dan Ivy," kata Steve. "Bukannya kau sudah mencintai gadis itu, dan menyetujui syarat kami," kata Jonathan. "Tapi tidak dengan menyembunyikan Mela dan Ivy," kata Steve. "Kalau begitu pilih mana yang inginkan, pertahankan Elvie dan Mela atau Gadi yang baru 2 minggu ini jadi sekretarismu Steve," kata Victor dingin. Seketika Steve terdiam mendengar perkataan Victor, sementara Fiona dan Jonathan sudah berhasil membuat putranya kehilangan wanita yang sangat dicintai, yaitu di villa. Mela siuman setelah tidur beberapa saat, dia tak bisa mengingat apapun, dan dia melihat Ivy di sampingnya. Dia bingung dan merasa sakit di bagian perutnya. Tak lama Carl datang menghampiri Mela. "Kau sudah bangun," kata Carl, membenarkan infus Mela. "Kau siapa dan gadis kecil ini siapa?" tanya Mela bingung. "Aku Carlyle, dan gadis kecil itu Elvie, putrimu," kata Carl. "Tapi aku tak bisa mengingat apapun," jawab Mela. "Ya, karena kamu habis mengalami kejadian buruk dan mengakibatkan kehilangan ingatan," jawab Carl. Tapi ini di mana?" tanya Mela. "Ini di villa milikku, karena aku harus melindungimu dari orang yang ingin membunuhmu dan putrimu," kata Carl. "Baiklah," jawab Mela. Carl tersenyum melihat Mela yang tak mengingat semuanya. Itu akan mempermudah tugasnya. Sedang untuk Elvie, sebenarnya Carl akan memberikan obat yang sama. Tapi Carl takut obat itu berpengaruh pada Elvie. Dia memutuskan melakukan hipnotis untuk mengubur semua ingatan Ivy. "Mommy, sudah bangun?" kata Elvie membuka matanya. "Iya, kenapa kamu juga ikut bangun?" kata Mela. Mela bersilat biasa setelah mendengar penuturan Carl tentang Ivy. Mela percaya karena tak melihat kebohongan di mata Carl.
Ivy lapar Momi, kata Elfi. Ayo ikut Uncle, biar Uncle yang membuatkan makanan untuk Elfi dan Momi, kata Kal. Oke Uncle, jawab Elfi. Kini Elfi tengah duduk di kursi pantry sambil melihat Kal memasak makanan untuk mereka. Tak butuh waktu lama, Kal sudah membuatkan pasta dan salad untuk mereka bertiga. Kini Ivy dan Kal berjalan menuju ke kamar Mela. Kal menyiapkan meja kecil dan mereka menikmati makanannya di kasur bersama. Ivy terus bercerita ceria, karena Kal tak menghapus ingatan tentang Fiona dan Jonathan serta Victor, jadilah Elfi bisa bercerita. Sedang Kal dan Mela hanya mendengarkan dan sesekali ikut menjawab Elfi. Uncle di sini ada kucing, tanya Elfi. Kenapa, Elfi suka kucing, tanya Kal. Iya Uncle, jawab Elfi. Kalau kucing Uncle tak punya, tapi Uncle punya singa kecil. Ivy mau, kata Kal. Hei Kal, itu bukan peliharaan, kata Mela. Tapi bagiku itu peliharaan, dan kita juga bisa berburu di sekitar villa, kata Kal. Ivy mau, tapi naik kuda kayak di film itu Uncle, kata Elfi ceria. Sayang aku masih sakit, kalau tidak aku juga ingin ikut, kata Mela sedih. Kalau begitu kita nunggu Momi sembuh ya Uncle, kata Ivy. Siap peri Uncle, kata Kar. Peri itu cantik Uncle, tanya Elfi. Iya dong, peri itu cantik dan punya keajaiban. Seperti Ivy, kata Kal. Elfi sayang Uncle, kata Elfi memeluk Kal. Dek, entah apa perasaan yang dirasakan oleh Kal saat Ivy memeluknya, ada perasaan yang tenang dan nyaman. Hei ayo cepat makan, atau ku makan sendiri nih, kata Mela. Kini mereka tertawa bersama. Kal tak menyangka kedatangan Mela dan Ivy mulai mewarnai dunianya yang selama ini terasa sepi. Bersambung ke episode berikutnya.